Kitab 2 Tawarikh. Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkat tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1.000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta
dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Arab. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Tawarik 1. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang memberikan berbagai karunia yang baik kepada anak-anaknya. Tuhan meminta Salomo untuk meminta apa yang dibutuhkannya. Salomo meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel atau umat Tuhan. Kita juga dapat meminta hal-hal yang baik dari Tuhan, karena Tuhan ingin memberikan kepada kita kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk hidup ini. Kehadiran Roh Kudus-Nya dan kasih karunia, kemurahan dan keselamatan penuh untuk membantu kita dalam seluruh persoalan hidup ini. Hikmat yaitu hati yang bijaksana untuk melihat dan menimbang segala sesuatu dari sudut pandangan Tuhan dan firman-Nya adalah salah satu harta terbesar dalam kehidupan ini. Allah ingin memberikan hikmat ini kepada setiap orang percaya, dan hikmat itu diterima melalui doa, pencerahan Roh Kudus, dan penelitian Alkitab yang tekun mempelajari jalan-jalan Tuhan. Salomo diberikan Tuhan hikmat dan pengertian, tetapi itu tidak menjamin Salomo akan setia untuk melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkannya untuk berhati-hati di dalam hidupnya. Salomo diingatkan untuk setia menurut jalan-jalannya Tuhan dan menaati semua perintah Tuhan. Posisi atau jabatan sebagai pemimpin adalah pemberian Tuhan. Apabila saat ini Tuhan mempercayakan kita jabatan atau pemimpin, hendaklah kita mengingat bahwa kesempatan itu berasal dari Tuhan. Sebab itu kita harus memimpin orang-orang yang dipercayakan kepada kita supaya mereka mengalami kesejahteraan dan hidup dekat pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.